Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Dr. Ana Retno Susilawati pada mata pelajaran Sejarah Indonesia kelas 12 di SMA Negeri 9 Kota Bogor. Kali ini saya akan menjelaskan dinamika politik ekonomi Indonesia masa demokrasi terpimpin. Dinamika politik ekonomi Indonesia pada masa demokrasi terpimpin berlangsung dari tahun 1959 sampai dengan 1965. Pada masa dinamika politik yang akan kita jelaskan adalah masalah Dekret Presiden 5 Juli 59, peta kekuatan politik nasional, peran Presiden Soekarno, pembebasan Irian Barat, dan politik luar negeri. Sedangkan pada dinamika ekonomi akan dijelaskan tentang sistem ekonomi terpimpin dan kebijakan untuk mengatasi masalah ekonomi. Dekret Presiden 5 Juli 59 memiliki latar belakang yang pertama adalah konsepsi Presiden tahun 1957, yang kedua kegagalan Dewan Konstituante. Isi Dekret Presiden 5 Juli 59 yang pertama adalah pembubaran konstituante, yang kedua tidak berlakunya UUD 1950 dan berlakunya kembali Undang-Undang Dasar 1945. Yang ketiga, pembentukan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara atau MPRS. Situasi politik setelah Dekret Presiden 5 Juli 59, yang pertama, Kabinet Juanda digantikan Kabinet Kerja pada tanggal 10 Juli 1959. Yang kedua, Presiden Soekarno juga menetapkan pidatonya yang berjudul Penemuan Kembali Revolusi Kita menjadi manifesto politik. Peta kekuatan politik nasional, Presiden Soekarno juga menyampaikan 5 gagasan yang disebut USDEK. Gagasan tersebut kemudian dikenal dengan istilah Manipol USDEK. Dalam perkembangannya, Manipol USDEK ditetapkan sebagai ideologi resmi dan haluan negara. USDEK, U-nya adalah Undang-Undang Dasar 1945, S-nya Sosialisme Indonesia, D-nya Demokrasi Terpimpin, E-nya Ekonomi Terpimpin, dan K-nya Kepribadian Bangsa. Peran Presiden Soekarno merupakan pusat kekuasaan pada masa demokrasi terpimpin. Beliau memperkenalkan ajaran revolusi, sosialisme Indonesia, dan pimpinan nasional yang dikenal dengan Resopim. Kemudian mengeluarkan gagasan nasionalis, agama, dan komunis yang disebut juga dengan Nasakom. Dalam menjalankan pemerintahannya mengalami beberapa penyimpangan. Yang pertama adalah pembentukan MPRS, yang kedua pembubaran DPR dan pembentukan DPR-GR, dan yang ketiga pembentukan Dewan Pertimbangan Agung sementara. Kita memasuki pembebasan Irian Barat. Latar belakangnya adalah Belanda tidak mau menepati hasil KMB, dan yang kedua Belanda terus menunda penyelesaian masalah tersebut hingga bertahun-tahun. Perjuangan pembebasan Irian Barat dibagi menjadi dua, yang pertama adalah perjuangan diplomasi dan yang kedua konfrontasi politik. Pada perjuangan diplomasi, Indonesia berhasil meraih dukungan dari negara peserta Konferensi Kolombo tahun 1954 dan Konferensi Asia Afrika tahun 1955. Indonesia mengangkat masalah Irian Barat dalam sidang umum PBB hingga tahun 1960, tetapi mengalami kegagalan. Sedangkan pada masa konfrontasi politik, pada tahun 1956, Indonesia membatalkan hasil KMB, dan pada tahun 1960, pemerintah Indonesia memutus hubungan diplomatik dengan Belanda. Pada konfrontasi ekonomi, membatalkan utang-utang Indonesia kepada Belanda senilai 3.661 juta gulden, kemudian menasionalisasi maskapai penerbangan Belanda atau KLM dan perusahaan pelayaran atau NHM
pada tahun 1958. Sementara pada konfrontasi militer, pada tanggal 19 Desember 1961, Presiden Soekarno mengumumkan Trikora. Pada tahun 1962, pemerintah Indonesia membentuk Komando Mandala Pembebasan Irian Barat. Kemudian pasukan TNI dikerahkan melalui operasi-operasi militer di wilayah Irian Barat. Integrasi Irian Barat. Masalah Irian Barat akhirnya menarik perhatian PBB. Pada bulan Maret sampai dengan Agustus 1962, PBB mengajak pihak Indonesia Belanda berunding di New York. Dalam perundingan di New York, Belanda setuju untuk menyerahkan wilayah Irian Barat kepada United Nations Temporary Executive Authority atau dikenal dengan UNTEA pada tanggal 1 Oktober 1962. Pada tanggal 1 Mei 1963, UNTEA menyerahkan Irian Barat kepada pemerintah RI. Pemerintah RI wajib menyelenggarakan penentuan pendapat rakyat atau dikenal dengan Peperah. Peperah dilaksanakan pada tanggal 14 Juli hingga 4 Agustus 1969. Hasil Peperah memutuskan bahwa Irian Barat menjadi bagian dari Republik Indonesia. Konfrontasi dengan Malaysia. Malaya, Singapura, Borneo Utara, dan Sarawak bergabung dengan Malaysia pada tanggal 16 September 1963. Pada tanggal 27 Mei 1961, Tengku Abdul Rahman mencetuskan gagasan pembentukan Federasi Malaysia. Presiden Soekarno menganggap pembentukan Federasi Malaysia adalah proyek neokolonialisme Inggris yang membahayakan negara-negara NEVO, New Emerging Forces. Pada tanggal 3 Mei 1964, Presiden Soekarno mengeluarkan Dwikora yang menandai konfrontasi Indonesia dengan Malaysia. Kemudian politik mercusuar. Politik mercusuar ini dilakukan oleh Soekarno, merupakan politik yang bertujuan mencari kemegahan dalam pergaulan dunia. Demikian pembelajaran sejarah Indonesia pada hari ini, semoga bermanfaat. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.